Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan, saudara-saudaraku peserta diklat online Yayasan Surya Nuswantara tahun 2020. Kami berharap dalam kondisi pandemi corona yang sedang melanda di negeri kita, teman-teman yang ada di daerah, khususnya peserta diklat online, bersama-sama bisa mematuhi dan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun kita sedang melakukan aktivitas apapun, jangan pernah lupa untuk tetap memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, agar apa? Penjenengan semua sebagai garda terdepan Yayasan Surya Nuswantara ini juga bisa memberi contoh bahwa kita juga patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu kami sampaikan, tetap dalam diklat online ini teman-teman peserta diklat online mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Pada materi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah sebuah karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan yang nantinya akan saudara-saudaraku semua terapkan dalam membangun dan membesarkan Yayasan Surya Nuswantara. Karena apa? Di dalam sebuah lembaga, tidak hanya di Yayasan Surya Nuswantara, sebuah lembaga apapun, bahkan di dalam internal rumah tangga, butuh sosok atau karakter seorang pemimpin atau karakter seorang yang memang mempunyai jiwa yang mampu memimpin. Itu semua harapannya apa? Ketika seorang pemimpin di dalam sebuah lembaga ini mempunyai jiwa kepemimpinan yang nantinya mampu membawa dan membesarkan lembaga tersebut, harapannya apa? Saudara-saudaraku semua benar-benar menjadi masyarakat yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya, secara khusus untuk bangsa dan negara secara umum. Arti apa itu sebuah kepemimpinan? Kepemimpinan, mengapa dibutuhkan kepemimpinan? Kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan? Masih adakah pemimpin yang seperti itu? Tidak boleh lupa bahwa Yayasan Surya Nuswantara adalah sebuah lembaga besar yang nantinya akan bersinergi dengan program-program yang ada di pemerintah, yang nantinya akan bersinergi dengan masyarakat yang sesuai visinya, yaitu mewujudkan masyarakat Nuswantara yang gemari pahlawan Jinawi, Toto Titi Tentrem Kertoraharjo. Maka dari itu, untuk membesarkan Yayasan Surya Nuswantara tidaklah mudah. Jelas dibutuhkan seorang pemimpin-pemimpin yang mempunyai karakteristik pemimpin-pemimpin yang tidak hanya mampu memimpin secara personality, akan tetapi mampu memimpin secara umum, baik di lingkungannya maupun di masyarakat secara umum. Nah, apa arti sebuah kepemimpinan? Kepemimpinan itu sendiri bisa diartikan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang yang mampu membimbing dan memberi pengaruh kepada orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai suatu target atau goal yang telah ditentukan dalam suatu organisasi atau kelembagaan. Jelas, di sini seorang pemimpin adalah seseorang yang memang mempunyai suatu kelebihan dalam mengelola jajarannya dari atas sampai bawah, yang nantinya akan membawa apa? Sebuah lembaga itu untuk mencapai sebuah goal atau target sesuai yang diharapkan. Nah, di situ erat kaitannya dengan apa? Tujuan-tujuan yang ada di dalam Yayasan Surya Nuswantara. Karena apa? Besar dan tidaknya Yayasan Surya Nuswantara adalah tergantung bagaimana saudara-saudaraku memimpin di daerah masing-masing. Jelas,
Yayasan Sora Nusantara dibentuk itu adalah sebagai sebuah wadah yang nantinya akan mencetak seorang pemimpin yang memang mampu membawa atau mewujudkan tujuan Yayasan Sora Nusantara yang membawa masyarakat lebih baik dari sektor ekonomi dan sosialnya. Maka jelas dibutuhkan karakter seorang pemimpin yang memang betul-betul tidak hanya mampu memimpin dirinya sendiri, akan tetapi mampu menjadi pemimpin masyarakat secara luas. Dan kepemimpinan yang seperti apa yang dibutuhkan di dalam Yayasan Sora Nusantara? Kepemimpinan yang dibutuhkan di dalam Yayasan Sora Nusantara adalah tentunya kepemimpinan yang baik, yang memiliki karisma yang tinggi, memiliki karakter yang baik, memiliki dedikasi yang tinggi, berani bertanggung jawab, jujur, dan amanah. Ada 10 kriteria, ada 10 sikap atau 10 sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam memimpin sebuah lembaga, baik di internal keluarganya maupun di dalam lembaga Yayasan Sora Nusantara. Yang pertama, seorang pemimpin jelas harus memiliki sikap jujur. Karena apa? Itu menjadi kunci utama agar lembaga yang dipimpinnya ini bisa benar-benar sesuai apa yang diharapkan. Karena tanpa adanya sebuah kejujuran, jelas lembaga ini tidak akan bisa berjalan seperti apa yang diharapkan dan apa yang tengah dicita-citakan. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki sikap rendah hati. Jangan sampai saudara-saudaraku semua yang ada di daerah, ketika memang nantinya sukses di dalam Yayasan Sora Nusantara dan panjenengan sukses menjadi seorang pemimpin di daerah, akhirnya menghilangkan sikap rendah hati saudara-saudaraku semua. Karena pemimpin tanpa adanya sikap rendah hati, maka akan percuma apapun yang dipimpinnya. Dan jelas itu bukan karakter pemimpin yang baik. Karena rendah hati ini juga menjadi tolak ukur bagaimana seorang pemimpin tersebut betul-betul bisa mengayomi jajaran yang ada di bawahnya atau masyarakat secara umum. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa selalu menghargai orang lain. Karena tanpa kita saling bisa menghargai, tanpa kita bisa saling toleransi, maka jelas lembaga apapun yang dipimpinnya tidak akan pernah berhasil. Karena rasa toleransinya sudah hilang. Sedikit tidak cocok dengan teman atau saudaranya, maka yang diutamakan adalah emosional. Tidak mau diajak bernegosiasi. Itu bukan karakter pemimpin yang baik. Maka kami berharap saudara-saudara di daerah tetap harus bisa selalu menghargai orang lain. Contoh jajaran Dewan Pembina harus bisa menghargai jajaran yang ada di bawahnya. Walaupun itu Dewan Desa, bahkan sampai Bocah Angon. Sama, jajaran Dewan Pusat juga harus bisa menghargai atasannya, yaitu pembina. Dan juga harus bisa menghargai jajaran yang ada di bawahnya, yaitu Dewan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan juga Bocah Angon. Karena Karena tanpa adanya saling menghargai di antara orang lain, jelas lembaga yang akan jenengan pimpin, terutama Yayasan Sora Nusantara, ini akan benar-benar menjadi sebuah lembaga yang nantinya tidak sesuai harapan. Karena
penjenengan sebagai pimpinan, saudara-saudaraku semua yang jadi pemimpin di situ tidak bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu jelas akan menghancurkan citra dan merusak nama baik atau nama besar Yayasan Sunan Swantara. Yang keempat, selalu menjadi diri sendiri. Seorang pemimpin harus bisa dan harus mampu menjadi dirinya sendiri. Walaupun memang terkadang kita sebagai seorang pemimpin itu tidak lepas dari arahan atau asuhan dari orang lain, dan kita juga tidak boleh menjadi seorang pemimpin yang memang egois. Dalam arti apa? Tidak mau menerima masukan. Walaupun seorang pemimpin dituntut untuk menjadi dirinya sendiri, akan tetapi tetap tidak bisa lepas harus banyak-banyak menerima masukan dari orang lain, harus banyak-banyak menerima kritikan dari orang lain, dan harus siap juga menerima apapun itu yang memang diberikan atau dimasukkan dari orang lain. Karena apa? Tanpa menjadi diri sendiri, penjenengan atau saudara-saudaraku semua tidak akan punya karakter seorang pemimpin, maka akan terkesan terombang-ambing, maka akan terkesan tidak punya prinsip. Dan jelas seorang pemimpin harus betul-betul mempunyai prinsip dan harus menjadi dirinya sendiri. Ketika memang itu betul benar menurut dirinya sendiri dan diikuti dengan bukti-bukti yang ada, maka mau tidak mau ketika itu harus benar, harus berani menyatakan benar. Dan ketika itu salah, harus berani mengatakan salah. Jangan sampai masukan-masukan yang tidak baik atau kritik atau suara-suara yang tidak baik itu justru diterima dan tidak mampu menjadi diri sendiri. Nah, itu karakter kepemimpinan yang tidak baik dalam memimpin sebuah lembaga. Apapun itu lembaganya, tidak hanya di dalam Yayasan Sunan Swantara. Dan di masyarakat pun itu juga tidak baik. Yang kelima, seorang pemimpin memiliki manajemen waktu yang baik. Nah, ini salah satu yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan di dalam Yayasan Sunan Swantara adalah manajemen waktu. Manajemen waktu di dalam Yayasan Sunan Swantara ini kita ketahui masih butuh banyak pembenahan, masih butuh banyak perbaikan. Karena apa? Selama ini kenapa Yayasan Suryanu Swantara tidak cenderung bisa dilihat di masyarakat, dan penjenengan pun tidak cenderung bisa menjadi seorang pemimpin yang dihargai di masyarakat? Karena apa? Manajemen waktu kita masih lemah. Suatu contoh yang memang menjadi budaya di kita, ketika rapat undangan jam 9, hadir jam 10, dimulai jam 11. Itu satu. Yang kedua, manajemen waktu terkait hal administrasi. Surat sudah dikeluarkan, tanggal sekian harus dikirim, tanggal sekian harus di email, tanggal sekian harus diinfokan ke Sekbus. Akan tetapi apa yang terjadi? Mundurnya bisa 1 minggu sampai 2 minggu, bahkan 1 bulan. Terus yang paling fatal, ketika ada instruksi, malam dapat instruksi, pagi bukan langsung disampaikan, akan tetapi apa? Nunggu 1 minggu lagi baru disampaikan. Ketika waktunya sudah mepet dan terjadi keputusan, maka protes, tidak terima, marah, emosi dan sebagainya. Nah, ini karakter yang kurang baik. Karena apa? Sebuah lembaga atau perusahaan yang besar jelas harus mempunyai disiplin waktu yang baik, manajemen waktu yang baik. Saat undangan rapat jam 9, ya kita harus datang jam 9, mulai jam 9. Ketika data diminta oleh sekretariat pusat tanggal 2 atau tanggal 5, ya tanggal 2 atau tanggal 5 itu dikirimkan. Karena tidak mungkin ketika manajemen waktu penjenengan masih amburadul, manajemen waktu saudara-saudaraku semua masih amburadul, maka
saudaraku mampu menjadi seorang pemimpin yang ada di daerah. Karena Yayasan Suara Nusantara adalah nantinya sebagai wadah untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang memang nantinya disiplin dalam semua hal, tidak hanya disiplin waktu. Itu. Maka kami berharap ke depan setelah saudaraku melakukan diklat ini betul-betul bisa menjadi seorang pemimpin yang memang benar-benar mempunyai manajemen waktu yang baik. Jangan sampai hal yang kemarin-kemarin terulang, yang akhirnya juga akan memundurkan proses percepatan jalannya program di yayasan. Justru akan memperlambat jalannya program yang akan dikeluarkan oleh Yayasan Suara Nusantara. Yang keenam, seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik dengan siapapun. Jadi entah itu orang yang tidak disukai, entah itu orang yang tidak disenangi, entah bahkan itu rival, seorang pemimpin harus mempunyai komunikasi yang baik. Apalagi terlebih kepada jajaran yang ada di bawahnya. Ketika memang ada instruksi apapun dari atas, terlebih dari Ketua Umum Pembina Yayasan Suara Nusantara, yaitu beliau Mas Tuntas, jelas harus segera dikomunikasikan. Dan komunikasi itu tidak hanya dari atas ke bawah. Saudaraku semua, karena seorang pemimpin juga harus bisa bagaimana menerima informasi dari bawah dan harus bisa mengkomunikasikan dari bawah. Ketika ada keluhan dari bawah, ada mungkin curhatan dari jajaran yang ada di bawahnya, itu saudaraku semua harus segera bisa menghandle, mencari solusi dan segera dikomunikasikan. Terlebih ketika ada instruksi terkait entah itu surat edaran atau surat tugas atau berita acara, segera komunikasikan dengan jajarannya. Jangan menunggu nanti. Itu salah satu komunikasi yang baik. Dan apapun permasalahannya, selalu mengutamakan musyawarah mufakat. Karena apa? Lembaga kita adalah kolektif kolegial. Jangan sampai tanpa ada komunikasi tiba-tiba muncul sebuah kebijakan. Nah, ini yang selalu banyak terjadi di daerah. Dan setiap komunikasi jangan pernah berdasarkan suka atau tidak suka, atau berdasarkan ini orangku, ini bukan orangku. Akan tetapi ketika saudaraku semua menjadi pemimpin di dalam Yayasan Suara Nusantara, siapapun harus siap dan harus saudaraku semua ajak komunikasi. Jangan tebang pilih, siapapun harus diajak. Entah itu salah, entah itu benar, semua harus diajak komunikasi. Yang ketujuh, seorang pemimpin harus memiliki sifat berani dan menginspirasi. Karena pemimpin adalah sebuah motor untuk jalannya sebuah lembaga, maka seorang pemimpin harus memiliki sikap yang berani. Salah satunya berani mengambil resiko atau berani mengambil sebuah keputusan ketika terjadi problem atau permasalahan di daerah. Karena ketika penjenengan jadi seorang pemimpin tidak berani mengambil sebuah resiko, mohon maaf, apalagi tidak bisa menginspirasi kepada jajaran di bawah, maka satuan atau korps yang akan jenengan pimpin nanti jelas akan menjadi lemah, atau lembaga yang akan jenengan pimpin nanti akan menjadi lemah. Karena saudaraku semua menjadi pemimpin tidak berani mengambil resiko, tidak mempunyai sifat yang berani, tidak memiliki sifat yang memang mampu menginspirasi kepada jajaran yang di bawah. Jelas itu semua akan membuat lembaga kita ke depannya tidak lebih baik, justru malah akan merosot pamor dan citra lembaga kita. Yang kedelapan, seorang pemimpin harus memiliki sikap tenang dalam kondisi di bawah tekanan. Nah, ini yang memang banyak
selama ini belum bisa difahami atau mungkin belum bisa dimiliki oleh teman-teman yang ada di daerah. Kami berharap saudara-saudaraku semua peserta diklat online, karena panjenengan adalah seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin dan mempunyai tanggung jawab yang luar biasa terkait suksesnya program Yayasan Surya Nusantara, maka mulai hari ini saudara-saudaraku semua harus berani menjadi seorang pemimpin yang memang kuat di bawah tekanan. Karena apa? Semakin tinggi jabatan yang saudara-saudaraku semua miliki, maka tekanan demi tekanan akan semakin kuat, bukan semakin kecil. Justru tekanan demi tekanan akan semakin besar. Karena apa? Segi tanggung jawabnya ini juga sangat besar. Beda. Tekanan Dewan Desa dengan kecamatan jelas berbeda. Tekanan Dewan Kabupaten dengan kecamatan jelas berbeda. Tekanan Dewan Provinsi pusat itu jelas akan berbeda dengan Dewan Kabupaten. Lebih-lebih Dewan Pembina, jelas tekanannya akan lebih kuat dari atas maupun dari bawah. Karena apa? Ini adalah pucuk pimpinan. Dan sebuah perumpamaan atau apa ya? Sebuah filosofi ya. Pohon semakin tinggi maka akan semakin kencang angin menerpa. Yang kesembilan, seorang pemimpin harus memiliki sebuah kreativitas yang tinggi. Jadi saudara-saudaraku semua, panjenengan semua adalah seorang pemimpin. Saudara-saudaraku semua adalah seorang pemimpin yang nantinya akan membawa sebuah gerbong, yaitu Yayasan Surya Nusantara yang berstandar nasional dan internasional. Maka dari itu, saudaraku semua harus punya kreativitas yang tinggi. Karena apa? Pemimpin tanpa sebuah kreativitas yang tinggi, maka jangan harap bisa mensukseskan atau bisa membawa jajaran yang ada di bawahnya ke depannya lebih maju. Karena apa? Di Yayasan Surya Nusantara ini, apalagi sekarang konteksnya masih dalam konteks berjuang, jelas banyak dibutuhkan kreativitas yang ada di daerah. Agar bagaimana? Struktural yang sudah saudaraku semua bangun, yang sudah panjenengan bangun, ini tetap utuh, tidak ada perubahan sampai launching itu ditentukan dan sampai program dijalankan dan sukses sampai SK panjenengan bisa diwariskan. Maka itu semua butuh sebuah kreativitas yang tinggi. Agar apa? Masyarakat juga tetap tertarik kepada Yayasan Surya Nusantara. Masyarakat itu juga tetap simpati dengan Yayasan Surya Nusantara. Contoh salah satu kreativitas, ketika memang masyarakat di sekitar kita ini mengalami kejenuhan tentang banyaknya muncul sebuah lembaga-lembaga yang memang tidak bertanggung jawab dan akhirnya panjenengan masuk di dalam daerah tersebut, otomatis ketika panjenengan menyampaikan tentang program yayasan, banyak masyarakatnya yang mungkin tidak minat. Maka sebagai daya tarik kreativitas yang bisa dilakukan adalah apa? Mengambil simpati masyarakat tersebut. Dengan cara apa? Contoh, apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakatnya yang belum ada di daerah tersebut apa? Suatu contoh, dengan gerakan sosial, mungkin dengan kerja bakti di daerah tersebut, atau mungkin mengadakan program donor darah di daerah tersebut, atau mungkin mengadakan program imunisasi yang bersinergi dengan pemerintah desa tersebut atau pemerintah kecamatan. Itu bisa dilakukan. Mungkin di suatu posyandu sedang melakukan imunisasi. Lah, Yayasan Surya Nusantara hadir di situ, mungkin mensupport dari segi sarana dan prasarananya, mungkin dari konsumsinya, atau mungkin nanti setelah masyarakat yang mengikuti posyandu itu nanti dikasih sebuah cindera mata. Nah, entah itu mungkin gantungan kunci yang berlombakan di ISN, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang.
sangat mudah atau mungkin sangat perlu banyak peluang untuk kita bisa berkreativitas. Contoh, sosialisasi di satu desa, mungkin masyarakatnya kurang minat. Lah, di situ lakukan gerakan apa? Penyemprotan desinfektan. Apa? Bagi-bagi masker gratis, bagi-bagi hand sanitizer gratis, atau mungkin pembuatan wastafel, atau mungkin pembuatan tempat cuci tangan yang dibagikan gratis ke masyarakat yang belum punya. Loh, itu sebuah kreativitas yang nantinya apa? Merubah pola pikir masyarakat. Yayasan Sunan Nusantara ternyata gerakannya ada, ternyata kontribusinya ke masyarakat ada. Ternyata Yayasan Sunan Nusantara peduli dengan adanya pandemi corona ini. Itu bisa dilakukan. Atau menjadi relawan di daerah tersebut. Mungkin kalau memang ada biaya dengan patungan dengan semua jajaran, bagi-bagi sembako di situ, atau mungkin bagi-bagi buku tulis untuk anak-anak yang masih sekolah, bagi-bagi buku bacaan. Loh, ini sebuah kreativitas, dan dengan kondisi pandemi ini banyak peluang kreativitas yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus memiliki sikap tekun dan selalu semangat. Nah, ini yang masih banyak tidak dimiliki saudara-saudara kita. Mohon maaf, sikap tekun dan selalu semangat ini yang sebenarnya juga kuat perannya dalam menopang saudara-saudaraku sukses membawa gerbong YSN. Karena apa? Banyak di yayasan ini fenomena yang terjadi, ya kayak fenomena alam lah. Nah, saya melihatnya. Karena apa? Masih minimnya tikus pidi atau jajaran dewan yang ada di Yayasan Sunan Nusantara ini yang memiliki sikap tekun dan terus semangat ini. Rata-rata sikap tekun mereka atau semangat mereka diukur dengan apa? Dengan sebuah informasi yang itu menguntungkan atau tidak. Ini yang jadi masalah. Kenapa selama ini struktur atau jajaran dewan yang kita bentuk tidak kunjung selesai? Karena apa? Masih banyak jajaran tikus pidi atau jajaran dewan yang tidak memiliki sifat tekun atau semangat yang tinggi. Istilahnya adalah masih banyak yang belum bisa istiqomah. Lah, ini karena memang tidak hanya di YSN atau tidak hanya sebagai dewan di dalam Yayasan Sunan Nusantara, istiqomah ini menjadi kunci dalam semua hal. Karena apa? Karakter kita ini rata-rata adalah semangatnya adalah semangat menciptakan, bukan semangat mempertahankan. Karena apa? Istiqomah itu yang sulit. Karena kalau mudah namanya istirahat. Lah, ini yang harus betul-betul ditanamkan dalam benak teman-teman yang ada di bawah, di jajaran semua dewan. Ketika memang sudah diniati masuk di dalam Yayasan Sunan Nusantara, maka tanamkan betul sebuah sikap istiqomah tadi, tekun dan terus semangat. Apapun yang terjadi, sepahit apapun info yang diterima, segetir apapun program yang harus dijalankan. Karena apa? Konteksnya masih berjuang. Karena ketika penjenengan semua atau dewan yang ada di daerah tidak bisa istiqomah, dan saya sarankan jenengan harus segera istirahat. Karena apa? Ketika jenengan tidak mampu istiqomah dan terus tidak mau istirahat, maka saudaraku semua akan membebani fisik dan mental. Jelas akan mudah sakit-sakitan. Karena apa? Fisik menolak untuk melakukan sebuah instruksi. Mental jelas akan lemah. Karena apa? Penjenengan tidak memiliki mental yang semangat, hanya ingin berharap masuk di YSN, bayar sekian, setelah itu program jalan. Lah, ini yang salah. Maka istiqomah atau mempunyai
niat yang tekun dan semangat yang tinggi ini betul-betul harus ditanamkan dari mulai masuk sampai nanti program dijalankan dan sampai nanti SK saudara-saudaraku semua bisa diwariskan ke anak cucu. Karena apa? Ketika kita bicara sebuah lembaga Yayasan Surya Nusantara, maka tidak hanya sebuah material yang kita ukur, akan tetapi apa? Tercukupinya sandang, pangan, dan papan masyarakat secara umum, bangsa dan negara ini secara umum. Ini menjadi beban tanggung jawab Dewan Yayasan Surya Nusantara yang ada di dalam lembaganya. Itu. Lah, ini pemimpin versus bos. Nah, rata-rata ketika kita melihat seorang pemimpin ini kadang disamakan dengan istilah bos. Karena apa? Tidak semua pemimpin itu menjadi seorang bos, dan tidak semua bos itu bisa jadi seorang pemimpin. Ini yang harus dibedakan. Karena apa? Kalau pemimpin ini bisa bagaimana jajaran yang dipimpinnya ini bisa merasa semangat, tidak tertekan, dan ketika bekerja juga dengan hati. Akan tetapi ketika karakter bos yang kita pakai, maka jajaran yang kita pimpin jelas pasti rata-rata bergejolak. Karena apa? Panjenengan bukan memposisikan sebagai seorang pemimpin, panjenengan memposisikan seorang bos atau juragan. Nah, juragan itu kan gaweane kan sekali kongkon kene nek masalah hilang, yaitu juragan. Ya kan? Ngomong ini ngomong itu, tapi ketika diminta solusi hilang, itu juragan. Maka jangan sekali-sekali dewan yang ada di Yayasan Surya Nusantara atau Tikus Bidyanata Baris ini memiliki karakter bos atau bosi. Bahasa gaulnya itu bosi. Itu. Jadi jangan sampai kita malah tidak merasa persaudaraan kita hilang karena hal sederhana. Itu jangan sampai terjadi. Ya gara-gara mungkin nilai di 10.000 dikei itu seneng-senengan. Nah, itu jangan sampai dicontoh kan gitu. Contoh seperti itu jangan sampai terjadi. Terus gara-gara mungkin disindir di rapat terus akhirnya bentrok. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Karena lumrah sebuah lembaga itu ketika terjadi perbedaan pendapat itu lumrah. Tapi tetap apapun itu utamakan sebuah persaudaraan. Itu. Nah, ini prinsip pemimpin. Prinsip seorang pemimpin di dalam Yayasan Surya Nusantara. Ada 8 watak pemimpin atau Astobroto. Ini yang mungkin sepuh-sepuh lebih bisa tahu opo ke Astobroto. Saya menjabarkan Astobroto jauh ini malah apa ya dikira melangkai yang sepuh-sepuh. Jadi ada 8 watak atau prinsip pemimpinan di dalam Yayasan Surya Nusantara. Yang pertama, mahambek meringkesmo atau meniru sifat bumi, sumber kebutuhan. Nah, ketika panjenengan menjadi seorang pemimpin harus siap memiliki karakter seperti bumi. Apa? Bumi semakin disakiti maka akan mengeluarkan lebih, terus mengeluarkan manfaatnya. Itu bumi. Contoh, bumi semakin dibor di bawah, semakin dalam, maka akan mengeluarkan minyak dan itu bermanfaat untuk manusia. Ketika dicangkuli maka tanahnya akan kembali subur dan sebagainya. Seorang pemimpin harus seperti itu. Harus seperti itu. Ketika memang banyak orang-orang yang mungkin mencaci maki, menyalahkan dengan pola kepemimpinannya, justru akan lebih menunjukkan bahwa ini saya tidak seperti itu. Itu seorang pemimpin. Jadi terus jangan emosi. Kayak lu gini, terus emosi, ditabrak, terus akhirnya terjadi kelompok-kelompok, gap-gap, tidak ada klarifikasi. Lah ini salah besar. Jangan sampai itu terjadi di dalam Yayasan Surya Nusantara. Harus bisa seperti sifat bumi.
Ketika memang kita dijelek-jelekkan, tidak disenangi, ya justru tunjukkan bahwa saya itu tidak seperti itu loh ya. Saya itu tidak seperti apa yang kamu pikirkan loh ya. Nah ini karakter bumi. Bumi semakin dicangkul, tanahnya kembali subur. Semakin dikeruk, ya kan, maka mengeluarkan emas, mengeluarkan timah, mengeluarkan berlian dan sebagainya. Itu bumi. Dibor mengeluarkan minyak. Nah, kita harus bisa belajar, walaupun tidak harus langsung bisa seperti itu. Akan tetapi ketika jenengan sudah masuk di dalam Yayasan Sunan Nusantara, harus mau belajar. Mungkin karakter-karakter yang dulu harus betul-betul dihilangkan, sehingga hanya emosian, mungkin dikit-dikit langsung darah tinggi dan sebagainya. Nah ini harus segera dihilangkan. Ketika memang terjadi info yang kurang menyenangkan, ya disikapi. Kulo mboten kados ngoten, atau saya tidak seperti itu. Ya diajak ngomong kayak gitu. Terus yang kedua, mahambek mring atau meniru sifat karir. Yaitu tadi yang di awal, rendah diri atau menyejukkan. Ya. Jadi memang seorang pemimpin harus betul-betul bisa rendah diri. Yang ketiga, mahambek mring samirono atau meniru sifat angin. Selalu ada dan adil. Nah, adil tidak harus sama. Gitu. Seorang pemimpin itu entah bagaimana caranya harus bisa hadir di saat apa jajaran di bawahnya itu butuh, atau masyarakat itu butuh, harus bisa hadir entah bagaimana caranya. Ketika terjadi sebuah permasalahan atau ketika diundang rapat di sebuah daerah, ya upayakan bisa hadir walaupun ada kesibukan, entah itu sebentar, disampaikan, maaf sedulur, saya hanya baru bisa sebentar karena saya ada urusan lain terkait Yayasan Sunan Nusantara. Bisa disampaikan seperti itu, dan harus adil. Adil tidak harus sama. Jadi di saat saudaraku semua, penjenengan semua memimpin di daerah, jelas rasa adil ini akan berbeda. Konteks atau skema yang dipakai di daerah A dengan daerah B ini akan berbeda, maka perlakuannya juga akan berbeda. Enek daerah itu nek dicolke justru bisa mandiri. Ada juga daerah itu nek gak dimong, gak dikancani, untuk proses mandirinya ini juga susah untuk mandiri lah. Ini adalah, jadi yang mandiri ya jangan meri, atau malu jangan iri ketika atasannya atau pemimpinnya di situ terus kok pilih kasih dan jangan. Mungkin ini proses bagaimana agar orang tersebut bisa mandiri atau daerah tersebut bisa mandiri. Ya sama. Yang dimong terus itu juga jangan mengolok-olok yang dibiarkan tuh. Kita ora disenengi karo atasanmu to, ora disenengi karo dewanmu to, ora disenengi karo pembinamu, makanya itu dicorne. Jangan. Bisa jadi itu kenapa tidak disentuh, tidak selalu dimong, karena Anda bisa mandiri dan mampu. Nah ini yang harus dibedakan. Jadi harus betul-betul selalu ada dan adil, dan adil tidak harus sama. Yang keempat, mahambek mring condro, meniru sifat bulan. Nah ini menawan, jelas implementasinya itu menawan, jelas dan tegas. Seorang pemimpin memang harus mampu membuat daya tarik atau mampu menawan hati para jajaran yang bisa dipimpin. Tidak harus memiliki paras yang menawan seperti saya, tidak harus. Tidak harus seperti itu, akan tetapi paling tidak sikap kepemimpinannya itu bisa menawan jajaran yang ada di bawahnya, dan jelas dan tegas. Ya, tegas, tidak harus sakut. Gitu. Jelas dalam menyampaikan. Ketika di forum, ketika ini salah ya harus sampaikan salah. Ketika ini benar ya harus sampaikan benar. Mbok iku saudarane, mbok itu dulure. Ketika menyampaikan sesuatu A, A, B, B, jelas. Nah, jadi tidak ada pertanyaan. Terus tegas tidak harus sakut. Tegas tidak harus ya memang kita ada aturan, yang harus kita taati dan kita jalankan bersama. Akan tetapi kita harus tegas, kita betul-betul harus tegas menjalankan aturan itu. Tapi tidak harus sakut kan gitu. Tegas tidak harus, beda saat tegas dengan sakut. Ketika tegas aturannya harus dijalankan, akan tetapi ada konsep-konsep yang memang ini dijadikan landasan. Contoh seperti yang baru kemarin kita lakukan, mungkin bagi dewan-dewan yang tidak bisa bayar DGR gitu. Tegasnya apa? Tegasnya
kamu kalau memang masih mau di ISN harus bayar DGR. Akan tetapi tidak saklek nek sing ra duwe terus digua. Lah nek sing ra duwe yo iso dicicil. Lah itu kan salah satu solusi ya. Tapi kan tetap tegas. Nek ra bayar DGR ya digua. Nah, itu tanpa melihat satu sisi lainnya. Nah, itu kan saklek berarti. Oh, jenenge lagi namanya mungkin biaya ya, atau dana ya, pasti saat ada ya ada, pasti saat tidak ya tidak. Akan tetapi tetap tegas tersampaikan kepada jajaran kita bahwa anggota Dewan Yayasan Sunan Nusantara wajib hukumnya bayar DGR. Itu tegasnya di situ. Akan tetapi bagi orang yang memang belum mampu tidak mampu langsung 500 bisa dicicil ya, seperti kemarin ditutup tanggal 30. Walaupun memang ada kesempatan secara internal yang kita berikan sambil nunggu data diserahkan ke Jakarta. Itu jadi menawan jelas dan tegas. Yang kelima, mahambek mering suryo atau meniru sifat matahari. Nah, implementasinya seorang pemimpin harus mampu menjadi seorang motivator, mampu memberi solusi dan arahan. Itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi ya harus mampu memberi motivasi kepada yang ada jajaran yang ada di bawahnya. Ketika sedang melemah, ya dimotivasi. Kamu kenapa kok lemah? Kenapa kok sekarang sudah jarang ikut rapat dan sebagainya? Nah itu, ayo tetap semangat, eman-eman, launching sudah di depan mata. Nah itu seorang pemimpin. Justru bukan malah terus dijatuhkan. Ada saudaranya yang mungkin jarang ikut pertemuan, mungkin sudah tidak begitu aktif. Akhirnya terus tidak dikasih arahan, langsung aktif gua. Nah ini yang salah. Jangan sampai seperti itu. Harus mau memberi motivasi, memberi motivasi. Jangan di salah-salah. Kue ngopo aktif, kue ngopo gak ngikuti aturan dan sebagainya. Jangan. Ya kenapa? Ayo dimotivasi. Ayo kawan-kawan, launching sudah ada di depan mata. Apa yang kita perjuangkan ini adalah untuk keluarga kita, saudara kita secara khusus, secara umum, untuk bangsa dan negara. Harus kita motivasi seperti itu. Dan apa yang kita perjuangkan sekarang ini adalah bagaimana memperjuangkan terkait tercukupinya sandang, pangan, dan papan, bukan hanya untuk saya dan panjenengan semua, akan tetapi untuk anak cucu nanti. Nah itu salah satu motivasi yang bisa disampaikan. Dan mampu memberi solusi dan arahan ketika memang jajaran di bawahnya buntu ketika menghadapi daerahnya, ya berikan solusi. Ya mungkin solusinya diajak piknik atau apa, itu silahkan, itu tergantung bagaimana memberikan solusinya. Ya solusi ini kan banyak caranya. Salah satu diajak piknik agar pikirannya tenang, setelah tenang mungkin bisa berjalan lagi, ya kan. Diajak karaoke, setelah karaoke tenang, yang penting tidak diajak hal yang melanggar hukum, kan seperti itu. Ya, ketika terjadi permasalahan ini bentrok antara kubu A, terjadi kubu A dan kubu B, ya harus ada solusinya bagaimana ini bisa bersatu dan rukun. Itu. Yang keenam, mahambek mering samudra atau meniru sifat laut. Implementasinya menampung permasalahan dan mampu dan masukan atau saran. Jadi mampu menampung semua permasalahan dan masukan atau saran. Jadi seorang pemimpin harus betul-betul mampu menampung semua permasalahan. Jadi lumrah ketika jangan ada di dewan desa, dewan kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat pembina, apalagi pembina pusat, masalahnya lumrah. Karena jenengan adalah seorang pemimpin dan harus memiliki sifat itu tadi, seperti samudra luas. Samudra itu sampah apa wae ditampung. Sing sampah iwak, yang sampah kayu, sampah plastik dan sebagainya ditampung semuanya. Walaupun diurai satu-satu, ya, plastiknya dimingkirkan gitu. Terus mungkin yang kayunya ditenggelamkan. Nah, itu kan salah satu karakter seorang pemimpin yang baik. Justru bukan ketika menampung ketika ada masalah tidak mau menampung terus dilempar ke orang lain. Nah ini yang keliru. Jangan sampai itu terjadi di dalam di jajaran Dewan Yayasan Sunan Nusantara. Karena akan panjang dampaknya ke depan. Terutama saran dan masukan ketika jadi seorang pemimpin, saran siapapun yang memberikan harus siap dan kritikan apapun harus siap. Itu seorang pemimpin.
Yang ketujuh, Mahabag Mukir meniru sifat gunung. Nah, gunung itu kan teguh, implementasinya kan harus bisa teguh, kuat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kokoh, istiqomah lah. Itu kalau kita jadikan satu adalah istiqomah, karena di dalam istiqomah itu semua unsur itu sudah masuk. Gitu. Yang penting jangan istirahat, itu istiqomah, dan dari awal sampai akhir sampai nanti harus istiqomah. Terus yang kedelapan, Mahabag Murengkawono atau menurut sifat api, implementasinya adalah mampu membangun semangat, memberi arahan ke arah kebaikan, memberikan perlindungan. Nah itu implementasinya. Kita harus bisa memiliki sifat api yang sifatnya memang melindungi ya, dan mampu memberikan semangat yang luar biasa seperti yang saya sampaikan di awal. Jangan sampai titik jenuh untuk menunggu jalannya program ini justru melemahkan semangat kita. Jangan sampai semangat kita ini justru tidak terpupuk dengan adanya apa? Dengan adanya hal-hal yang terjadi sekarang. Dengan adanya hal-hal yang terjadi sekarang, seperti mungkin perselisihan di internal dan sebagainya, ini melemahkan semangat ini. Karena apa? Lumrah seorang manusia itu pasti memiliki titik jenuh. Akan tetapi titik jenuh itu harus betul-betul bisa kita pupuk dengan apa? Lebih aktif dan memahami apa yang disampaikan pimpinan-pimpinan yang ada di Yayasan Surya Nusantara. Itu gambaran jadi seorang pemimpin di dalam Yayasan Surya Nusantara. Dan saya berharap saudara-saudaraku semua peserta diklat online benar-benar bisa menjalankan dan bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan kepada jajaran-jajaran yang ada di bawahnya. Dan yang paling utama, kami berpesan, konsep Yayasan Surya Nusantara adalah sedulur Sinorawedi, dan penjenengan Dewan Yayasan Surya Nusantara adalah tikus Widihanata Baris. Jadi jangan pernah menghilangkan kata-kata Hanata Baris. Karena apa? Itu adalah sebuah kunci agar apa yang kita bersama cita-citakan, apa yang kita bersama impikan, apa yang kita bersama harapkan terkait suksesnya atau tercukupinya sandang, pangan, dan papan, suksesnya Yayasan Surya Nusantara itu betul-betul bisa kita raih. Karena tanpa adanya Hanata Baris, maka apa yang kita perjuangkan akan sia-sia semuanya. Dan perlu diingat, yang sedang kita perjuangkan ini tidak hanya semata-mata untuk kepentingan kita pribadi, bukan semata-mata untuk kepentingan keluarga kita pribadi, bukan semata-mata untuk kepentingan saudara kita pribadi. Akan tetapi yang kita perjuangkan adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara umum, bangsa dan negara Indonesia, dan masa depan anak cucu kita nanti. Maka betul-betul jaga kekompakan yang ada di daerah, jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang betul-betul bisa membawa gerbong Yayasan Surya Nusantara ke depannya bisa lebih baik. Jadilah seorang pemimpin yang betul-betul bisa jadi panutan, baik di dalam keluarga maupun di dalam Yayasan Surya Nusantara. Karena apa? Tanpa adanya panjenengan semua, satu tujuan, satu bahasa, dan Hanata Baris, Yayasan Surya Nusantara akan jauh dari harapan sebuah kesuksesan. Mari bersama-sama sukseskan Yayasan Surya Nusantara, sukseskan program-program yang nantinya akan diluncurkan di Yayasan Surya Nusantara, dan jalankan segala instruksi apapun dengan satu komando yang ada di dalam Yayasan Surya Nusantara. Jangan pernah merasa kecil jadi Dewan Yayasan Surya Nusantara, jangan pernah merasa terasingkan jadi Dewan Yayasan Surya Nusantara. Karena apa? Panjenengan semua adalah seorang pionir-pionir yang nantinya menjadi seorang pahlawan yang membawa kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, harapannya mampu memotivasi panjenengan semua. Dan yang terakhir, Hanata Baris, dan Hanata Baris. Salam Surya Nusantara. Cukup dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.